Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anja Mutiara dengan NIM 21110353. Kali ini, saya akan membahas mengenai kasus keamanan data yang dapat dibobol hacker. Pembahasan kali ini disusun sebagai tugas individu pertemuan 6 mata kuliah Keamanan Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Aris Dianto, SSI, SSE. Keamanan data atau keamanan komputer dapat didefinisikan sebagai suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer yang sasarannya sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi, atau pemeliharaan ketersediaan, seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan itu sendiri. Menurut Garfinkel dan Spafford, ahli dalam komputer security, komputer dikatakan aman jika bisa diandalkan dan perangkat lunaknya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Inti dari definisi keamanan data sendiri yaitu yang sasarannya sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi atau pemeliharaan ketersediaan. Tujuan keamanan data. Tujuan dari keamanan data yang pertama ada yang disebut dengan privasi, yaitu menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengaksesnya. Contohnya, email seseorang, pemakai user tidak boleh dibaca oleh administrator. Privasi ini lebih ke arah data-data yang sifatnya privasi. Yang kedua, ada integrity, yaitu informasi yang tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Contoh, email diintersip, di tengah jalan diubah isinya, kemudian diteruskan ke alamat yang dituju. Maka akan terjadinya miskomunikasi atau kesalahan dalam komunikasi antara si pengirim dan si penerima akibat dari kejahatan data tersebut. Yang ketiga, ada authentication, yaitu metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Yang keempat, ada availability, yaitu berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Contoh hambatan yaitu denial of service attack, di mana server dikirimi permintaan, biasanya palsu, yang bertubi-tubi atau permintaan yang di luar perkiraan, sehingga dapat melayani permintaan lain atau bahkan sampai down, hang, dan crash. Yang kelima, ada access control, yaitu cara pengaturan akses kepada informasi berhubungan dengan masalah authentication, juga privasi. Yang keenam, ada non-repudiation. Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Aspek ini sangat mendukung bagi electronic commerce. Klasifikasi keamanan data. Ada 4 macam klasifikasi keamanan data. Yang pertama, penanggulangan yang bersifat fisik atau physical security, termasuk akses orang ke gedung, peralatan, dan media yang digunakan. Contohnya, wiretapping atau hal-hal yang berhubungan dengan akses ke kabel atau komputer yang digunakan juga dapat dimasukkan ke dalam kelas. Yang kedua, ada penanggulangan yang berhubungan dengan orang atau personal. Contohnya, identifikasi user menggunakan username dan password. Yang ketiga, ada penanggulangan dari data dan media serta teknik komunikasi atau communication. Yang keempat, ada penanggulangan dalam operasi, yaitu adanya prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem penanggulangan, dan juga termasuk prosedur setelah diserang. Selanjutnya, lapisan keamanan data. Lapisan keamanan data yang pertama ada lapisan fisik, yaitu membatasi akses fisik ke mesin, membackup data, mendeteksi gangguan fisik, log file, dan mengontrol akses sumber daya. Yang kedua ada keamanan lokal. Lapisan ini berkaitan dengan user dan hak-haknya. Yang pertama, memberi mereka fasilitas minimal yang diperlukan, hati-hati terhadap saat dari mana mereka login, dan pastikan atau hapus rekening ketika mereka tidak lagi membutuhkan akses. Ketiga, keamanan rota. Kelima, keamanan file dan sistem file. Keenam, keamanan password dan enkripsia. Ketujuh, keamanan kernel. Kedelapan, lapisan keamanan jaringan. Model penyerangan keamanan data. Ada 4 macam model penyerangan keamanan data. Yang pertama ada interruption, di mana perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ini ditujukan kepada ketersediaan atau availability dari sistem. Contoh serangannya adalah denial of service attack. Yang kedua ada interception, yaitu pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contohnya dari serangan ini adalah penyadapan atau wiretapping. Model yang ketiga adalah modification,
yaitu pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses, tetapi dapat juga mengubah temper akses aset. Contoh dari serangan ini antara lain adalah mengubah isi dari website dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik website. Model yang keempat adalah publication, yaitu pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contoh dari serangan jenis ini adalah memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Metode penanggulangan keamanan data atau kejahatan komputer. Yang pertama ada attribute keying, yaitu suatu penguncian terhadap atribut sebuah file data. Setiap file data dalam sistem informasi atau komputer selalu diikuti oleh atribut file, yang berfungsi untuk mengamankan file agar tidak dapat diserang oleh orang lain. Atribut itu terdiri atas read, write, dan access. Metode penanggulangan keamanan data atau kejahatan komputer yang kedua ada compress keying, yaitu suatu penguncian terhadap hasil pemadatan file data. File data dapat dirubah ke dalam bentuk yang lebih padat dengan menggunakan aplikasi kompres seperti RAR, ZIP, dan lain-lain. Metode penanggulangan keamanan data atau kejahatan komputer yang ketiga adalah encryption atau enkripsi, yaitu suatu teknik merubah isi file dengan bentuk rahasia yang tidak dimengerti oleh orang lain. Contoh kasus keamanan data di Indonesia sendiri ada beberapa contoh. Di antaranya, pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain. Salah satu kesulitan dari sebuah ISP atau Internet Service Provider adalah adanya akun pelanggan mereka yang dicuri dan digunakan secara tidak sah. Berbeda dengan pencurian yang dilakukan secara fisik, pencurian akun cukup menangkap user ID dan password saja. Hanya informasi yang dicuri. Sementara itu, orang yang kecuri tidak merasa hilangnya benda yang dicuri. Pencurian baru terasa efeknya jika informasi ini digunakan oleh yang tidak berhak. Akibat dari pencurian ini, pengguna dibebani biaya penggunaan akun tersebut. Contoh ini banyak terjadi di ISP atau Internet Service Provider, namun yang pernah diangkat adalah penggunaan akun curian dari 2 warnet di Bandung. Sekian pemaparan materi kasus keamanan data yang dapat dibobol hacker kali ini. Kesimpulannya, sasaran keamanan data atau komputer yaitu sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi atau pemeliharaan ketersediaan seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Sebab, komputer dinyatakan aman jika bisa diandalkan dan perangkat lunaknya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.